Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami telah menikmati hadirat-Mu di dalam pujian penyembahan. Dan ini waktunya kami mau mendengar firman-Mu. Ajar kami lewat firman-Mu, tegur kami, didik kami, dan biarlah firman-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan baru dan memberikan kami kesegaran. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Senang sekali bertemu lagi dengan setiap saudara. Di Mesbah doa kemarin, firman Tuhan membahas tentang orang yang tidak bisa memelihara, orang yang tidak mau memelihara keluarganya, dosanya itu sama dengan dosa murtad. Itu sebabnya jangan kita menjadi benalu bagi keluarga kita, jangan menjadi benalu buat pasangan kita, jangan menjadi benalu untuk orang tua dan orang lain. Dan firman Tuhan hari ini berbicara tentang kita semuanya harus bekerja. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita kalau kita tidak bekerja? Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Jadi ada yang kita perbuat. Bahkan di dalam Keluaran 20 ayat 9 berkata, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 10, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Di sini dikatakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Setiap kita harus bekerja. Bahkan para full-timer, mereka harus bekerja. Sekalipun mungkin mereka tidak bekerja di dunia sekuler. Tapi mereka harus bekerja. Seorang penginjil harus menginjil. Seorang gembala harus menggembalakan domba-dombanya. Dia harus memikirkan bagaimana domba-dombanya atau jemaatnya bertumbuh di dalam firman. Dia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan supaya jemaat yang Tuhan percayakan kepada dia tidak tersesat. Mereka harus tergembala dengan baik. Mereka memperoleh makanan-makanan rohani yang menyehatkan, mendapatkan pengajaran yang benar. Semuanya bekerja. Itu sebabnya orang yang melayani mendapatkan upah dari pelayanannya. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 9 ayat 13 berkata, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapatkan penghidupannya dari tempat kudus itu? Dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Seorang pemberita Injil mendapatkan upah dari pemberitaan Injil. Demikian juga Alkitab berkata bahwa di dalam 2 Timotius 2 ayat 6 berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Semua harus bekerja keras. Seorang penginjil menerima upah dari Injil, ya mereka yang memang menginjil, yang melakukan tugasnya dengan tanggung jawab. Seorang yang melayani di mesbah Tuhan, dia mendapatkan upahnya kalau mereka memang bekerja, bukan pengangguran. Itu sebabnya orang berdosa kalau kemudian dia tidak bekerja, tetapi dia mengambil keuntungan dari pelayanan mesbah. Semua kita harus bekerja. Itu sebabnya Alkitab berkata begini, di dalam Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi intinya, setiap orang itu harus bekerja untuk mereka mendapatkan upah dari pekerjaannya, supaya dia tidak menjadi benalu bagi orang lain, bahkan supaya dia bisa membagi-bagikan berkat kepada orang lain. Kepada pencuri aja Tuhan berkata, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras
dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dia beroleh upah, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Karena target hidup kita diberkati untuk menjadi berkat, tetapi Tuhan itu tidak akan memberkati pemalas. Karena kalau dia memberkati pemalas, Tuhan sedang menentang firman-Nya sendiri yang berkata, orang malas jangan diberi makan. Sehingga kita bekerja supaya kita tidak menjadi benalu. Kita bisa mencukupkan kebutuhan kita sendiri. Target di level berikutnya untuk mengenapi firman Tuhan, yaitu untuk memberkati orang lain dan memuliakan Tuhan dengan harta kita. Sehingga hidup kita itu menjadi berkat, tapi harus bekerja. Bekerja pun tidak asal bekerja, tapi bekerja dengan cerdas. Kalau kita bekerja dengan tenaga, upah kita itu murah. Tapi kalau kita bekerja dengan otak, upah kita itu lebih mahal. Kita bekerja dengan pengurapan, upahmu lebih mahal lagi. Contoh saudara, kalau saudara penuh urapan, pada waktu Tuhan memakai saudara untuk melayani orang lain, kalau orang itu merasa diberkati dari pelayanan saudara, seringkali Tuhan akan menggerakkan hati orang itu untuk memberkati kamu. Banyak kesaksian bagaimana orang-orang yang mendoakan orang sakit, orang itu sembuh. Yang sembuh ini merasa diberkati. Biaya kedokteran sangat mahal, tetapi orang ini mendoakan dan sembuh. Dan dia memberkati. Ada orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan karena hikmat yang Tuhan kasih kepada dia. Seperti Daniel, seperti Yusuf. Mereka tahu jalan keluar. Karena memang mereka pintar yang pertama. Kedua, karena Tuhan memimpin mereka. Tetapi sebelum ke sana, saudara itu bekerja karena saudara punya skill. Saudara punya kemampuan. Dan itu harus dikembangkan. Itu sebabnya kita minta pimpinan Tuhan. Supaya kita menemukan pekerjaan yang tepat untuk kita. Sesuai dengan bidang kita. Karena kalau sesuai dengan bidang kita, engkau akan menikmati pekerjaanmu. Dan engkau diberkati dari pekerjaanmu. Tuhan tidak suka orang yang malas. Tapi Tuhan suka orang yang bekerja keras. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak bekerja keras asal kerja keras. Karena dia punya hikmat. Sehingga ada bonus dari setiap pekerjaannya. Yang Alkitab berkata, sia-sialah orang yang bersusah payah. Padahal Tuhan memberikan roti kepada orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Berdoa itu juga kerja keras loh saudara. Kalau berdoa bukan kerja keras, maka semua orang suka berdoa. Doa itu kerja keras. Mempercayai Tuhan itu juga kerja keras. Kalau tidak, semua orang bisa hidup dengan iman. Kalau cuma mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gampang sebagai orang Kristen. Tapi untuk mempercayai Tuhan dalam seluruh kehidupan dengan melakukan firman Tuhan, itu bukan hal yang mudah, itu kerja keras. Itu sebabnya orang yang bekerja keras pasti mendapat upahnya. Baik kamu kerja di tempat sekuler, baik kamu bekerja di dalam doa, baik kamu bekerja di dalam pelayanan, engkau melayani, engkau menggembalakan, engkau masuk dari desa ke desa hanya untuk peperangan rohani, untuk melayani orang-orang miskin, engkau pergi untuk menyembuhkan orang-orang yang luka. Itu kerja keras. Orang yang bekerja patut mendapatkan upahnya. Itu sebabnya orang malas itu berdosa di hadapan Tuhan. Dan orang yang menjadi benalu dan orang-orang, apalagi yang sudah menikah, yang tidak memelihara keluarganya, tidak mencukupi keluarganya, dia itu dosanya sama dengan dosa murtad. Karena Tuhan membenci orang yang tidak bertanggung jawab. Itu sebabnya kita bekerja dan menjadi pengelola-pengelola yang baik. Memang Tuhan sanggup punya segala macam cara untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memberkati kita. Tetapi Tuhan itu menghendaki kita semuanya bekerja di bidang kita. Jadi tidak ada orang yang berkata, oh aku hamba Tuhan, aku melayani Tuhan.
tapi saudara tidak melakukan apa-apa. Atau saudara berkata, aku hidup di dalam iman. Terus saudara berdoa, enggak. Saudara pengangguran, itu bukan hidup di dalam iman. Engkau hidup di dalam kemalasan. Karena hidup di dalam iman, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu bekerja. Jadi bekerja itu adalah perintah Tuhan. Orang yang punya iman, dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Amsal 6 ayat 9-10 berkata, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Ada orang-orang yang memang pekerjaannya kayaknya cuma di rumah, cuma duduk, tetapi dia bekerja, otaknya yang jalan. Contoh, mereka bekerja lewat internet, lewat media, kayaknya diem. Tapi mereka bekerja. Mungkin saudara begini, istriku tidak bekerja, berarti dia menjadi benalu. Kalau dia hanya tidur, dia menjadi benalu. Tetapi kalau dia bekerja, dia merawat anakmu, dia memasak untuk kamu, dia membersihkan rumah, dia mencuci pakaianmu, dia mengatur pembantu, dia mengatur segala sesuatu, menyiapkan pakaianmu. Dia sedang bekerja. Karena pembantu pun dia juga mendapat upahnya kan. Jadi seorang istri yang bekerja, jadi seorang istri, ibu rumah tangga, dia juga bekerja. Kecuali dia tidak bekerja, cuma bisa menghambur-hamburkan uang, dia adalah benalu. Seorang hamba Tuhan pun juga harus bekerja. Kalau kamu berkata kamu full timer, tetapi kamu tidak melakukan apa-apa dan kamu menerima gaji, kamu sedang mengambil yang bukan hakmu. Bagaimana dengan orang tua? Orang tua sudah waktunya untuk beristirahat, sudah waktunya untuk pensiun. Karena mereka sudah bekerja sampai membesarkan anak, dan sekarang tubuh mereka sudah tidak bisa untuk bekerja lagi. Memang waktunya mereka untuk pensiun, dan waktunya kita yang memberkati orang tua kita. Jadi intinya, semua orang harus bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, makanya kalau saudara adalah orang tua, jangan pernah memanjakan anakmu menjadi orang pemalas, karena mereka akan menjadi orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Artinya, kalau mereka menjadi orang yang malas, Tuhan tidak akan memberkati dia karena Tuhan tidak akan memberi makan kepada dia. Kalau saudara yang memelihara anakmu dan membiarkan dia malas dan kamu yang memberi makan, seringkali berkatmu juga akan berhenti. Bukan karena Tuhan membenci kamu, tetapi karena Tuhan membenci perbuatanmu. Karena memanjakan anakmu sehingga dia menjadi pemalas. Padahal Tuhan membenci kemalasan. Yohanes 5 ayat 17 berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tidak ada yang tidak bekerja. Bapa bekerja, Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja. Dalam kehidupan kita sampai hari ini, para malaikatnya bekerja sampai hari ini. Demikian juga dengan saudara dan saya. Bukan berarti bekerja keras itu sampai nggak bisa tidur dan sebagainya. Enggak. Karena saudara tahu waktu untuk bekerja, waktu untuk beristirahat, waktu untuk makan, waktu untuk menikmati berkat Tuhan, waktu untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga, waktu untuk beribadah. Kenapa sih kita harus bekerja? Karena Tuhan sedang mengajar kita apa arti tanggung jawab. Daniel itu bekerja, tetapi kenapa dia diangkat Tuhan dengan tinggi? Daniel itu selalu berespon benar, dia mau mengembangkan dirinya. Makanya dia diangkat Tuhan. Sampai teman-temannya berkata mereka tidak menemukan kesalahan apapun pada Daniel. Daniel kerjanya tepat waktu, dia tidak korupsi, dia disiplin, dia bertanggung jawab, semua pekerjaan yang dipercayakan kepada dia semuanya beres. Tidak ada alasan untuk dia tidak diangkat dan ditinggikan. Jadi setiap saudara pasti diberkati Tuhan. Tapi jangan cuma asal bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Bagaimana bekerja cerdas? Saudara bekerja dan saudara kembangkan skillmu. Sehingga dimanapun saudara bekerja, saudara itu selalu lebih pintar daripada yang lain. Maka pasti kamu yang diangkat, kamu pasti yang bisa dipercaya untuk menjadi pemimpin. Itu sebabnya kita mengajar anak-anak kita juga demikian. Karena Tuhan membenci kemalasan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan berkati setiap anak-anakmu ini Tuhan Yesus.
Biarlah setiap orang didapati mereka bekerja di bagian mereka masing-masing. Berkati semua ibu rumah tangga, berkati suami-suami yang bekerja, cukupkan Tuhan. Berikan mereka pekerjaan yang baik, buka kesempatan-kesempatan yang baru. Berikan mereka ide-ide yang baru, sehingga mereka tidak hanya bisa mencukupkan keluarganya, tetapi juga bisa memberkati pekerjaan Tuhan dan memberkati banyak orang, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Berkati Tuhan anak-anakmu sekarang yang belum punya pekerjaan, karena kami percaya mereka pun tidak ingin menjadi benalu. Mereka ingin bekerja supaya bisa menjadi berkat. Itu sebabnya Tuhan beri mereka semuanya jalan keluar, sehingga setiap orang mendapatkan pekerjaan yang baik dan kedudukan yang baik. Berikan mereka Tuhan kemampuan di atas rata-rata, dan berikan mereka roh kerajinan, berikan mereka roh hikmat, dan berikan mereka kekuatan untuk terus bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di bagian mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap anak-anakmu menjadi berkat. Tidak ada satupun yang menjadi benalu. Suami-suami dapat mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Istri-istri dapat bekerja dan dapat mengelola setiap berkat yang dia terima dari Tuhan melalui suaminya. Dan anak-anak dapat Tuhan menjadi pelajar-pelajar yang baik, dan mereka kalau bekerja mereka dapat bekerja dengan baik. Biarlah setiap orang dapat dipercayai Tuhan. Mereka semua bertanggung jawab di bagian mereka masing-masing. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok pagi di Mesbah Doa jam 6 waktu Indonesia bagian Barat.